Allah mengabarkan dalam banyak ayat bahwasanya surga ternyata bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan, dan itu adalah salah satu konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, tidak akan menyamakan seorang dengan yang lain dalam urusan balasan ya. Balasan. Makanya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amal mereka ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalan mereka. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dukhulul jannah bi rahmatillah wan najatu minan nar bi maghfiratillah wa iktisamu daril akhirah bil a'mal ya. Bahwasanya masuk surga karena rahmat Allah, selamat dari neraka karena ampunan Allah, dan darajat fil jannah iktisam darajat fil jannah bil a'mal. Adapun pembagian derajat di surga maka sesuai dengan amal ya. Saya ulangi, masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Selamat dari neraka karena apa? Ampunan Allah. Dan pembagian derajat tingkatan di surga karena amalan saleh ya. Maka Allah tidak bedakan satu dengan Allah tidak akan menyamakan satu dengan yang lain karena Allah Maha Adil. Di antara firman Allah akan hal ini, misalnya Allah mengatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allahul husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama orang yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Yang berjihad dan berinfak sebelum Fatu Makkah ya, a'zamu darajah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Fatu Makkah. Tetapi wa kullan wa'adallahul husna, semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi surganya berbeda. Ini dalil bahwasanya ya ada Fatu Makkah. Di situ sahabat terbagi dua. Ada sahabat yang berinfak berjihad sebelum Fatu Makkah lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang berinfak setelah Fatu Makkah dan berjihad setelah Fatu Makkah. Contoh lagi ketika Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah sebutkan dua tingkatan ya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan. Allah mengatakan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan dua surga ya. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat surga tersebut fihima 'ainani tajriyan, maka di situ ada dua mata air yang mengeluarkan air mengalir. Setelah itu Allah berkata, wa min dunihima jannatan. Selain dua tersebut di bawahnya ada dua surga yang lain. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fihima ainani nadhakhatan. Di situ ada mata air yang memancarkan air. Beda, yang pertama Allah sebutkan air yang mengalir, mata air mengeluarkan sungai, yang satu mata air hanya memancarkan apa? Air ya. Jadi Allah sebutkan bahwasanya surga bertingkat-tingkat. Demikian juga misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang sabiqun, yang semangat berlomba dalam paling depan dalam melakukan kebajikan, ulaikal muqarrabun, mereka adalah penghuni surga yang muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan penghuni surga yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Penghuni sebelah kanan, betapa indah kehidupan mereka. Allah sebutkan ternyata ada penghuni surga disebut ashabul maimanah. Di atas mereka namanya muqarrabun, lebih tinggi ya. Demikian juga Allah sebutkan dalam misalnya surat Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum hitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim
aina yashrabu bihal muqarrabun. Kata Allah, sungguhnya al-abrar, orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, la fi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Jadi Allah sebutkan ada dua model, al-abrar sama al-muqarrabun. Al-abrar dan al-muqarrabun. Al-abrar, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara la fi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas al-araik. Al-araik itu dipan-dipan yang sudah dihias, itu ada bantal-bantalnya, ada kelambunya, ada keindahannya, ada bidadarinya, lengkap semua ya. Alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan, mereka memandang seluruh kenikmatan yang mereka miliki di akhirat. Ta'rifu fi wujhihim nadratan na'im, kau akan melihat kebahagiaan nampak pada wajah mereka. Yusqauna min rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu khamar yang merupakan minuman penghuni surga ya. Hitamuhu misk, kalau khamar itu diminum selalu setelah selesai minum akan keluarkan aroma yang indah, yaitu khamar tersebut selain lezat aromanya sangat wangi. Jadi kalau habis diminum keluar seperti bau kasturi ya. Kata Allah ya, wa mizajuhu min tasnim, wa fi dzalika fatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim, ternyata khamar tersebut dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim adalah mata air yang merupakan sumber minumannya al-muqarrabun. Allah sebutkan ada dua tingkatan, al-muqarrabun sama al-abrar. Al-abrar minumannya khamar dicampur dengan tasnim. Minumnya khamar dicampur dengan apa? Tasnim. Jadi cuma tidak dikasih tasnim seluruhnya, cuma dicampur dengan tasnim. Al-muqarrabun minumannya 100% tasnim. Ternyata ada tingkatan ya. Ibarat kalau kita bahasakan dengan sekarang, yang di bawah minum air putih dicampur madu, ini minumnya madu seluruhnya. Gampangnya demikian. Sehingga menunjukkan untuk minuman saja kelasnya berbeda antara al-abrar dengan al-muqarrabun. Kalau minumannya berbeda, tentu makanannya juga kelasnya berbeda. Kalau kelas makanannya berbeda, kelasnya berbeda, tentu bidadari juga kelas berbeda. Tidak akan sama bidadari yang di bawah dengan yang di atas. Jadi untuk surga maka bertingkat-tingkat. Sampai dibahas oleh para ulama, apakah penghuni surga yang di bawah boleh main-main ke atas? Kalau main ke atas, ternyata lebih cantik, ternyata. Yang jelas antara penghuni surga ada pertemuan. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang di bawah, di atas boleh main ke bawah, yang bawah tidak boleh main kemana? Ke atas. Ini perkara gaib. Tapi yang jelas semua yang mau surga pasti bahagia, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Tetapi nikmat surga tidak sama, bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Orang yang susah-susah beribadah tidak sama dengan orang yang beribadah tapi bermalas-malasan. Tapi berapa tingkatan surga? Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tetapi Rasulullah SAW sebutkan begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai Allah menjadikan para mujahidin satu amal soleh saja, yaitu jihad fisabilillah, ternyata tingkatannya sampai 100 tingkatan. Kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Sungguhnya bagi para mujahidin Allah siapkan 100 tingkatan derajat surga, yang antara satu dengan yang lainnya sebagaimana jaraknya antara langit dan bumi. Satu amal soleh yaitu jihad fisabilillah, ternyata surganya tidak satu model, bahkan 100 tingkatan. Menunjukkan Allah sangat detail untuk mengklasifikasikan para mujahidin. Para mujahidin tidak sama. Ada yang mungkin yang sangat tinggi, yang mengorbankan jiwa dan raga, jiwanya hilang, raganya hilang, dirusak-rusakin oleh musuh, hartanya ludes semuanya, dan dia sudah sering berjihad berulang-ulang. Ini beda tentunya dengan orang yang mungkin dalam jihad dia cuma kehilangan hartanya, tidak kehilangan nyawanya. Dengan orang yang mungkin cuma berjihad cuma sekali, beda. Saking detailnya sampai Allah bikin klasifikasi 100 derajat.
Ini Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.